Puji Tuhan, saudara-saudari, kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-28 dari pelajaran kebenaran tingkat 1 volume yang ketiga, yaitu bagian yang kedua dari seri panggilan Allah. Saudara-saudari, di dalam pelajaran yang ke-27, kita melihat bahwa panggilan Allah adalah sebuah peralihan, sebuah perpindahan dari manusia yang sebelumnya jatuh ke dalam dosa, yang sebenarnya tidak memiliki hayat Allah, namun Allah memanggil mereka untuk bisa memiliki hayat Allah. Selanjutnya kita melihat di dalam pelajaran yang sebelumnya bahwa bagaimana panggilan Allah ini bisa terlaksana. Saudari, dalam pelajaran kali ini kita akan melanjutkan panggilan Allah dan apakah itu panggilan Allah serta apa tujuan dari panggilan Allah. Saudara-saudari, panggilan Allah adalah panggilan kudus. 2 Timotius pasal 1 ayat 9a menunjukkan kepada kita bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara-saudari, puji Tuhan, panggilan Allah adalah panggilan kudus. Panggilan Allah adalah memisahkan. Panggilan Allah adalah untuk memisahkan kaum beriman dari hal yang umum kepada dirinya bagi tujuannya. Saudara-saudari, sebelumnya kita adalah orang-orang yang bersifat umum, orang-orang yang sama dengan perkara-perkara dunia. Namun puji Tuhan, saudara-saudari, ada panggilan Allah. Panggilan Allah ini memisahkan kita. Panggilan Allah ini bukan hanya memisahkan kita kepada sesuatu yang tidak ada, namun saudara-saudari, panggilan Allah memisahkan kita kepada dirinya. Saudara-saudari, Allah memisahkan kaum beriman kepada dirinya, bukan untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya, namun bagi tujuannya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, melalui ayat ini, melalui 2 Timotius pasal 1 ayat 9a, kita bisa melihat, kita bisa mengenal bahwa panggilan Allah kepada diri kita adalah panggilan yang menguduskan kita. Panggilan yang memisahkan kita dari hal yang umum kepada dirinya. Panggilan ini adalah panggilan kudus. Selanjutnya, saudara-saudari, kita juga perlu melihat bahwa panggilan Allah adalah panggilan surgawi. Puji Tuhan, panggilan Allah adalah panggilan surgawi. Saudara-saudari, di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, menunjukkan bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Saudari, juga di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 menunjukkan bahwa panggilan kita adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudari, panggilan kita adalah panggilan yang surgawi, panggilan yang dari atas, panggilan yang dari Allah, bukan panggilan yang bumia. Saudari, hal ini berbeda dengan ketika di dalam perjanjian lama Allah memanggil bangsa Israel. Pada saat itu Allah memanggil dengan panggilan yang bumia. Kenapa, saudari? Karena mereka menikmati berkat yang bumia. Namun, saudari, hari ini kita semua dipanggil dengan panggilan yang surgawi. Saudari, panggilan yang surgawi ini adalah panggilan yang dari atas dan panggilan yang dari Allah. Kenapa, saudari, sebut sebagai panggilan yang surgawi? Selain panggilan itu dari atas, saudara-saudari, panggilan ini membawa kita bisa menerima berkat yang surgawi. Apa itu berkat yang surgawi? Saudari, puji Tuhan, ada Kristus yang al-muhid dengan segala kekayaannya. Saudara-saudari, panggilan ini adalah panggilan yang membawa kita menerima berkat yang surgawi, yaitu Kristus yang al-muhid dengan segala kekayaannya. Saudara-saudari, melihat hal ini saja kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan, panggilan yang Engkau berikan kepadaku hari ini bukanlah panggilan yang sembarangan, namun panggilan surgawi. Hari ini karena panggilan itu, aku bisa menikmati Kristus yang al-muhid dengan segala kekayaannya. Saudari, hari ini kita juga perlu melihat bahwa panggilan yang surgawi ini adalah panggilan pengharapan ilahi. Saudari, di dalam panggilan ini ada pengharapan.
Efesus 1 ayat 18a menunjukkan kepada kita bahwa ada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Allah. Saudara-saudari, di dalam panggilan yang surgawi ini ada pengharapan. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang ilahi. Efesus pasal 4 ayat 4 juga menunjukkan kepada kita bahwa kita semua telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Saudari, di dalam panggilan kita yang surgawi ini ada satu pengharapan. Apakah itu pengharapannya, saudara-saudari? Kolose pasal 1 ayat 27 memberitahu kita dengan jelas bahwa Kristus adalah pengharapan. Bahkan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudari, apa maksudnya kita memiliki Kristus sebagai pengharapan akan kemuliaan? Di dalam zaman ini, saudara-saudari, hari ini kita orang-orang yang sudah dipanggil, kita bisa menikmati Kristus menjadi hayat dan pengharapan kita. Hari ini, saudara-saudari, dalam penghidupan gereja, dalam penghidupan kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai hayat. Dengan demikian, saudara-saudari, kita bisa mendapatkan sebuah pertumbuhan dan perkembangan hayat hingga kita menjadi orang-orang yang matang. Namun, saudara-saudari, tidak berhenti demikian. Puji Tuhan, penghidupan kita yang hari ini, yang terus menikmati, yang terus mengalami Kristus sebagai hayat dan pengharapan kita, akan membawa kita mendapatkan Kristus menjadi kemuliaan kita di masa yang akan datang. Pada saat dia datang kembali, saudara-saudari, dia akan menjadi kemuliaan kita. Saudara-saudari, tidak lagi menjadi pengharapan, tapi menjadi kemuliaan kita. Saudara-saudari, bagaimana dia bisa menjadi kemuliaan kita? Kristus akan menebus tubuh kita yang telah rusak, tubuh kita yang fana. Dia akan mentransfigurasinya. Dia akan membuatnya menjadi sama dengan tubuh kemuliaannya. Saudara-saudari, hari ini kita telah mengalami roh kita dilahir ulangkan. Kita mengalami jiwa kita ditransformasi. Kelak ketika dia datang, saudara-saudari, dia akan mentransfigurasi. Dia akan membuat tubuh kita yang rusak, tubuh kita yang fana, karena kita terus menikmati dan mengalami dia, hingga akhirnya kita bisa dibuat sama dengan tubuh kemuliaannya. Hasilnya, saudara-saudari, apa? Yaitu kita dapat masuk dan berbagian di dalam kerajaan surgawinya. Kita mampu, kita layak untuk mewarisi warisan yang tidak dapat cemar dan tidak dapat binasa. Bahkan, saudara-saudari, akhirnya kita bisa memerintah bersama dengan dia sebagai raja-raja dan berbagian dalam sukacitanya. Inilah, saudara-saudari, sebuah pengharapan ilahi yang terkandung dan yang terdapat di dalam panggilan kita. Hari ini dia menjadi pengharapan kita. Namun kelak dia menjadi kemuliaan kita. Hari ini kita mengalami dan menikmati dia sebagai hayat. Kelak dia akan mentransfigurasi kita, membuat kita sama dengan tubuh kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Puji Tuhan untuk panggilan. Puji Tuhan untuk pengharapan. Puji Tuhan, Kristus adalah pengharapan kita akan kemuliaan. Lalu, saudara-saudari, hari ini bagaimana kita perlu hidup? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita perlu hidup. Saudara-saudari, hari ini kita perlu hidup dengan penghidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudari, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama, di sana menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu hidup sebagai orang-orang yang dipanggil, perlu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan itu? Pertama, saudari, kita perlu tahu bahwa kita memperhidupkan sebuah penghidupan yang berpadanan dengan panggilan itu adalah di dalam gereja. Saudara-saudari, kita perlu tinggal di dalam gereja. Kita bukan tinggal di dalam gedung, saudara-saudari, namun kita tinggal di dalam penghidupan gereja bersama dengan saudara-saudari yang lainnya. Dengan demikian, kita bisa menempuh satu penghidupan sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Orang-orang yang mendapatkan panggilan Allah. Namun, saudara-saudari, selanjutnya, kita juga perlu memiliki penghidupan yang ditransformasi hari demi hari. Dengan ditransformasi, saudara-saudari,
kita bisa memiliki sebuah keinsanian yang tepat, sebuah keinsanian yang normal, menempuh satu penghidupan yang rendah hati dan lemah lembut, menempuh satu penghidupan yang sabar, saling memikul di dalam kasih, dan rajin memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Saudari, penghidupan yang berpadanan dengan panggilan itu adalah penghidupan yang terus-menerus ditransformasi. Penghidupan yang terus-menerus terbuka kepada Tuhan, mengubah apa adanya diri kita. Bahkan kita bisa tinggal di dalam gereja. Tinggal di dalam gereja adalah kita tinggal esa dengan saudara-saudari yang lainnya. Namun saudara-saudari, untuk kita bisa esa, kita perlu memiliki 7 hal yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 4-6. Di sana menunjukkan kepada kita memiliki satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Saudari, di sini kita melihat ada 7-1. Ya, tidak ada 2 tubuh, tidak ada 2 roh. Saudari, hanya ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Saudari, orang-orang yang tinggal di dalam panggilan itu haruslah memiliki satu, ya, tidak memiliki banyak, tapi hanya memiliki satu. Namun ada 7-1. Ya, saudari, semoga hari ini penghidupan kita adalah penghidupan di dalam gereja. Penghidupan yang terus-menerus ditransformasi. Penghidupan yang memiliki satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Selanjutnya, saudara-saudari, kita juga perlu sadar bahwa untuk hidup berpadanan dengan panggilan Allah di dalam gereja, kita perlu secara terus-menerus. Oh, saudara-saudari, kita perlu secara terus-menerus menikmati apa adanya Kristus dan apa yang dimilikinya. Bahkan kita membiarkan Dia membagikan kekayaan Allah ke dalam kita, hingga akhirnya kita bisa dipenuhi kepada kepenuhan Allah bagi ekspresi Allah. Saudari, inilah yang Allah dambakan di dalam panggilannya, yaitu kita bisa mendapatkan apa adanya dirinya di dalam Kristus, sehingga kita bisa dipenuhi dengan kepenuhan Allah bagi ekspresi Allah. Karena itu, saudari, di dalam panggilan surgawinya, Allah pun juga memberikan Kristus dengan segala kekayaannya, juga dengan dimensi-dimensinya yang tidak terbatas kepada kita, untuk bisa menjadi kenikmatan kita, untuk bisa menjadi bagian kita, untuk bisa menjadi segala sesuatu kita. Kristus dengan kekayaannya, saudari, adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kristus di dalam dimensinya, saudara-saudari, juga tidak terbatas. Karena itu, saudara-saudari, inilah penghidupan yang berpadanan dengan panggilan Allah. Penghidupan yang terus-menerus menikmati. Allah telah memberikan, kita hari ini menikmati. Kita terus menikmati apa adanya Kristus yang tidak terbatas. Kita menikmati Kristus dengan segala kekayaan. Dan membiarkan Dia, saudari, membagikan kekayaan Allah ke dalam kita, supaya kita bisa menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresi Allah. Puji Tuhan, saudari, untuk panggilan Allah. Panggilan Allah adalah panggilan yang kudus, panggilan yang menguduskan kita. Panggilan Allah adalah panggilan yang mengandung sebuah pengharapan. Dan hari ini, saudari, panggilan Allah juga perlu kita perhidupkan. Kita perlu memiliki satu penghidupan yang berpadanan dengan panggilan Allah. Lalu pertanyaannya, saudari, apakah yang menjadi tujuan dari panggilan Allah? Saudari, pertama, tujuan dari panggilan Allah adalah agar kaum beriman bisa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Saudari, di dalam 1 Petrus pasal 29b menunjukkan kepada kita supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudari, dari Dia. Siapakah Dia? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, saudara-saudari. Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudari, mengapa kita perlu dibawa keluar? Mengapa kita perlu dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib? Karena, saudara-saudari, Allah telah menciptakan manusia dengan satu tujuan. Namun kita tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa.
Manusia meninggalkan Allah. Akhirnya manusia jatuh ke dalam kegelapan. Akibat datangnya dosa dan maut. Ketika manusia jatuh, saudari manusia jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan lebih parahnya lagi, manusia berada di bawah otoritas Satan dan mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Karena kondisi yang sedemikian, Allah perlu memulihkan manusia. Allah memulihkan manusia melalui Allah datang. Allah memanggil kita, membuka mata kita, melihat bahwa kita berada di dalam kegelapan. Kita perlu dipalingkan kepada terang, kepada otoritasnya. Saudara-saudari, panggilan Allah membawa kita keluar dari kegelapan, keluar dari otoritas Satan, masuk kepada terang, kepada otoritas Allah. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudari, tujuan dari panggilan Allah adalah agar kaum beriman bisa dijadikan kudus bagi Allah. Saudari, kita sudah melihat bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang kudus. Dan hari ini kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 7 bahwa kaum saleh, orang-orang yang telah dipanggil adalah orang-orang yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara-saudari, panggilan Allah menjadikan kita kudus, memisahkan kita dan menguduskan kita kepada diri Allah sendiri. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 2 juga menunjukkan bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena itu saudara-saudari, panggilan Allah hari ini adalah panggilan yang menjadikan kita kudus. Bukan bagi diri kita, tetapi kudus bagi Allah. Dia memisahkan kita dari dunia, dia memisahkan kita dari hal-hal yang umum kepada dirinya yang khusus, kepada diri Allah sendiri. Selanjutnya, tujuan panggilan Allah adalah kaum beriman bisa masuk ke dalam persekutuan Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 menunjukkan kepada kita bahwa Allah memanggil kita kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudari, puji Tuhan kita telah dipanggil kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus. Maksudnya apa, saudara-saudari? Ketika kita dipanggil kepada persekutuan, berarti kita masuk, kita berbagian, kita bisa menikmati Yesus Kristus. Kristus menjadi porsi kita. Kristus menjadi porsi dari orang-orang kudus. Dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan dia menjadi keadil benaran, pengudusan dan penebusan kita. Bahkan dia yang adalah Tuhan kemuliaan menjadi kemuliaan kita. Dia yang adalah kedalam-dalaman Allah. Dia adalah fondasi unik dari bangunan Allah. Dia adalah Paskah kita. Dia adalah roti tidak beragi. Dia adalah makanan rohani kita, minuman rohani kita. Dialah batu karang yang rohani. Dialah kepala dan tubuh. Dia hari ini buah sulung, manusia kedua. Adam yang akhir, dia adalah roh pemberi hayat. Ketika dia mati dan bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Hari ini dia menjadi bagian kita. Kita bisa masuk kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan Yesus Kristus. Menikmati apa adanya dia menjadi bagian kita. Haleluya, saudara-saudari. Inilah tujuan dari panggilan Allah. Selanjutnya, panggilan Allah, saudara-saudari, membawa kaum beriman bisa memikul penderitaan Kristus. Saudara-saudari, selain kita bisa menikmati apa adanya diri Kristus, namun di dalam panggilan Allah membawa kita juga bisa memiliki satu penghidupan yang memikul penderitaan Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa sebab itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudari, di sini Kristus telah menderita dan telah meninggalkan sebuah teladan. Hari ini kita perlu meneladani Kristus yang menderita. Kita perlu meneladani Kristus, bagaimana dia menderita dan bagaimana dia hidup. Panggilan Allah membawa kita bisa memikul penderitaan Kristus. Kita bukan menjadi seorang yang hanya menderita di luaran saja, hanya menderita tanpa ada tujuan. Namun saudara-saudari, hari ini kita menderita karena kita mengikuti teladan Kristus. Bagaimana teladan Kristus, saudara-saudari? Kristus adalah pesona yang tanpa dosa dan tidak pernah berdosa. Namun Kristus yang sedemikian, rela merendahkan dirinya. Dia menjadi manusia. Dia lahir bukan dari orang yang kaya.
dari sebuah keluarga miskin. Bahkan dalam penghidupannya dia dihina, dia ditolak, dia sengsara, bahkan dia menderita kesakitan. Namun saudara-saudari, dalam penghidupannya sedemikian, Kristus tidak pernah membalas. Dia tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Ketika dia ditolak, dia tidak pernah mengancam. Saudara-saudari, inilah penghidupan Kristus kita. Bahkan saudara-saudari, Kristus demi kita, ya dia rela terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan karena kesalahan kita, dia rela diremukkan. Hingga pada akhirnya saudara-saudari kita tahu bahwa dia rela disalibkan demi memikul dosa-dosa kita. Saudara-saudari, penghidupan Kristus yang sedemikian ketika dia di bumi perlu menjadi penghidupan kita hari ini. Dan panggilan Allah membawa kita bisa memikul penderitaan Kristus. Dia hari ini menjadi teladan, bahkan dia menjadi seperti cetakan, ya, cetakan yang bisa diproduksi di dalam kita, yang bisa membawa kita hari ini mengikuti teladannya. Lalu bagaimana saudara-saudari? Di dalam buku Pelajaran Kebenaran menunjukkan kita sebuah contoh, yaitu ini semua prosesnya seperti fotokopi rohani. Bagaimana Kristus adalah salinan aslinya. Roh itu adalah terang. Hayat ilahi adalah tintanya. Dan kita adalah kertas. Saudara-saudari, bagaimana melalui roh itu, melalui hayat ilahi, penghidupan Kristus bisa dituliskan, bisa disalin di dalam penghidupan kita. Saudara-saudari, karena itu kita perlu melihat bahwa sewaktu kita memikul kesengsaraan, kita mungkin menderita ketidakadilan karena Kristus, kita bisa mengalami kasih karunia Allah. Kita menikmati motivasi hayat ilahi di dalam kita dan ekspresinya dalam penghidupan kita. Sehingga saudara-saudari, kita bisa menjadi reproduksi dari Kristus. Kita bisa menderita sebagaimana dia menderita dan hidup sebagaimana dia hidup. Puji Tuhan saudara-saudari, inilah panggilan Allah. Panggilan Allah hari ini membawa kita bisa menempuh satu penghidupan yang memikul penderitaan Kristus. Bukan kita hanya menderita sembarangan, saudara-saudari. Bukan kita menderita karena kesalahan kita, namun kita menderita karena ada Kristus di dalam kita. Karena kita sedang memikul penderitaan Kristus. Kita mungkin bisa disalahpahami, kita mungkin bisa mengalami kesengsaraan. Namun saudara-saudari, kita pun bisa menjadi orang yang mengalami kasih karunia Allah. Kita pun bisa menjadi orang yang mendapatkan hayat ilahi di dalam kita. Akhirnya kita bisa mengekspresikan Kristus di dalam penghidupannya dan juga di dalam penderitaannya. Saudara-saudari, inilah satu penghidupan kita bisa memperhidupkan penghidupan Kristus yang menderita. Dalam penderitaannya kita bisa menikmati kasih karunia. Saudari, itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa ada panggilan Allah. Karena itu puji Tuhan, saudari, ada panggilan Allah. Hari ini mungkin kita mengalami penderitaan karena Kristus. Tapi ingat, kita saat ini sedang meneladani Dia. Dan kita pun bisa mengalami kasih karunia. Selanjutnya, saudara-saudari, tujuan panggilan Allah adalah agar kaum beriman bisa masuk ke dalam damai sejahtera Kristus. Saudara-saudari, Kolose pasal 3 ayat 15 berkata bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara-saudari, kita dipanggil supaya kita bisa masuk ke dalam damai sejahtera Kristus. Dan damai sejahtera Kristus itu memerintah. Dia memerintah seperti hakim yang menentukan. Dia bahkan seperti wasit. Saudara-saudari, damai sejahtera Kristus perlu menjadi wasit di dalam penghidupan kita. Di dalam penghidupan tubuh, saudara-saudari, kita perlu membiarkan damai sejahtera Kristus yang mengambil keputusan, yang membetulkan, yang menentukan segala sesuatu dalam hati kita, dalam hubungannya dengan anggota-anggota tubuh Kristus. Saudara-saudari, kita sadar bahwa di dalam gereja, dalam penghidupan gereja tidak hanya satu suku saja, tidak hanya ada satu bahasa saja, tidak hanya satu ras saja. Namun saudara-saudari, hal-hal demikian jika kita tidak menyadarinya, maka bisa menjadi sebuah sumber perpecahan, bisa menjadi sebuah sumber perselisihan. Perbedaan-perbedaan cara berpikir di dalam gereja mungkin bisa menjadi sumber dari perselisihan dan perpecahan yang menghasilkan tidak ada keesaan tubuh. Tapi puji Tuhan, panggilan Allah membawa kita masuk ke dalam damai sejahtera Kristus. Dan damai sejahtera Kristus hari ini perlu menjadi wasit, perlu menjadi
satu hal yang memerintah, satu hal yang menentukan apa yang perlu dikerjakan, apa yang baik. Saudara-saudari, bukan berasal dari diri kita, bukan berasal dari apa yang kita pahami, tapi biarlah damai sejahtera Kristus yang menjadi wasit. Itulah saudara-saudari, Allah memanggil kita kepada damai sejahtera Kristus, supaya bisa menjaga keesaan di dalam gereja, menjaga keesaan di dalam penghidupan gereja. Keesaan yang penuh damai sejahtera dalam manusia baru ini adalah damai sejahtera Kristus. Selanjutnya, saudara-saudari, kita juga dipanggil adalah supaya kaum beriman bisa mendapatkan kemuliaan Kristus. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Men, haleluya. Memanggil kita supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Saudari, di dalam penciptaannya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia bisa menampung Allah dan mengekspresikan Allah. Saudari, Allah ingin manusia mengekspresikan apa adanya diri Allah. Inilah menampilkan kemuliaan. Namun, saudara-saudari, di dalam perjalanannya manusia berdosa, dan akhirnya manusia jatuh. Karena kejatuhan manusia inilah manusia tidak bisa sesuai dengan apa yang Allah dambakan, yaitu manusia menampung Allah dan mengekspresikan Allah. Namun saudara-saudari, Allah tidak berhenti begitu saja. Allah menggenapkan penebusan bagi manusia. Allah memanggil umat pilihannya kepada keselamatan. Allah menguduskan mereka dan Allah bisa mendapatkan manusia kembali bisa menampung Allah. Allah membuat manusia bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus menjadi putra-putra. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus adalah kemuliaan putra Allah. Dia memiliki hayat Allah, dia memiliki sifat Allah, dia memiliki apa adanya diri Allah. Dan saudara-saudari, hari ini apa adanya Kristus telah menjadi milik kita melalui kematian dan kebangkitannya. Putra telah memberikan kemuliaan ini kepada kaum berimannya. Haleluya, dia telah mati dan bangkit. Dia menjadi roh itu, saudara-saudari, membawa apa adanya diri Allah, hayat Allah, sifat Allah kepada kita, kaum beriman. Supaya akhirnya kaum beriman pun juga bisa memiliki keputraan dengan hayat dan sifat ilahi Bapa. Dan akhirnya bisa menjadi ekspresi Bapa dalam kepenuhan putra. Saudari, inilah kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang ada, kemuliaan yang dimiliki putra karena memiliki hayat dan sifat Allah. Dan panggilan Allah membawa kita hari ini bisa menerima Kristus yang telah mati dan bangkit itu, sehingga kita bisa memiliki hayat Bapa, kita memiliki sifat ilahi Bapa. Kita bisa mengekspresikan Bapa di dalam kepenuhan putra. Terakhir, saudara-saudari, tujuan dari panggilan Allah adalah kaum beriman bisa masuk ke dalam kemuliaan kekal Allah. Tidak hanya masuk ke dalam kemuliaan Kristus, tapi juga masuk ke dalam kemuliaan kekal Allah. 1 Petrus 5 ayat 10. Haleluya, saudara-saudari. Memberitahukan bahwa Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Haleluya, ada kemuliaannya yang kekal. Inilah kemuliaan kekal Allah. Panggilan Allah adalah membawa kita masuk ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Pada awalnya, saudara-saudari, Allah memanggil kita, namun pada tahap perampungan Allah akan memuliakan kita. Awalnya Allah memanggil kita, kelak Dia akan memuliakan kita. Namun, saudara-saudari, di antara Allah memanggil kita dan Allah memuliakan kita, di sana ada pemanggilan, di sana ada perawatan Allah, di sana ada penyempurnaan Allah, di sana ada peneguhan Allah, penguatan Allah, dan Allah mengukuhkan. Saudara-saudari, semuanya ini terjadi adalah membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Semuanya ini, semua tindakan ilahi ini adalah suplai hayat ilahi yang limpah lengkap yang diministrikan kepada kita sebagai kasih karunia. Saudara-saudari, Allah memanggil kita, Allah merawat kita, Allah menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan di dalam kita, hingga Dia bisa memuliakan kita. Adalah saudara-saudari melalui suplai hayat ilahi yang limpah lengkap, yang diministrikan kepada kita sebagai kasih karunia. Kita bisa mengalaminya dalam berbagai pengalaman kita.
hingga akhirnya kita masuk ke dalam kemuliaan kekalnya, dan kita bisa mengekspresikan Allah segala kasihkan. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita bisa melihat panggilan Allah. Panggilan yang tidak hanya menguduskan kita, panggilan yang juga membawa kita kepada pengharapan yang ilahi. Panggilan ini juga membawa kita bisa masuk kepada kerajaan Allah. Dari 1 Tesalonika pasal 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudari, hari ini kita perlu melihat bahwa kerajaan Allah adalah satu organisme yang tersusun dengan hayat ilahi sebagai alam hayat bagi pemerintahannya, di mana dia memerintah oleh hayat ilahinya dan mengekspresikan dirinya dalam hayat ilahi. Saudari, kerajaan Allah bukanlah satu bentuk bangunan, namun ini adalah organisme yang tersusun oleh apa? Oleh hayat ilahi. Sehingga saudara-saudari, karena ini kerajaan Allah, Allah pun memerintah di sana. Dia memerintah oleh hayat ilahi. Hari ini saudara-saudari, kita dipanggil. Kita dipanggil adalah supaya kita bisa hidup di bawah pemerintahan Allah. Kita hidup di dalam gereja di bawah pemerintahan Allah, hingga kelak kita bisa masuk ke dalam manifestasinya, yaitu kerajaan Allah. Karena itu baik-baiklah hari ini saudara-saudari, kita mau berbagian di dalam kerajaan Allah, kita perlu menikmati hayat ini. Hayat ini perlu terus berkembang di dalam diri kita sampai kita mencapai satu kematangan itu. Akhirnya saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa tujuan panggilan Allah adalah agar kita bisa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Kita bisa menjadi orang-orang yang dikuduskan kepada Allah. Kita bisa masuk ke dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memikul penderitaan Kristus. Kita bisa masuk ke dalam damai sejahtera Kristus. Kita bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa masuk ke dalam kemuliaan kekal Allah. Dan kita bisa disuplai dengan kaya dan limpah dengan jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Puji Tuhan untuk panggilan Allah yang tidak hanya membawakan hayat ilahi masuk ke dalam kita, tapi membawakan satu pengharapan ilahi bagi kita. Membawa kita hari ini bisa menjadi diserupakan dengan diri Kristus, dengan diri Allah, hingga kita bisa berbagian di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk panggilan Allah. Haleluya.